Ya, karena KPU sendiri itu kan sudah memberitahukan dengan jelas bahwa pengiriman surat suara di luar negeri bisa dilakukan mulai dari tanggal 2 hingga 11 Januari ya. Itu sudah jelas peraturan dari KPU. Sementara tanggal 2 Januari itu hari kerja ya. Hari kerja seperti hari ini saya juga sedang kerja ya dan menyempatkan diri untuk istilahnya kita bikin Zoom meeting. Kemudian tidak ada hari libur di bulan Januari kecuali tanggal 1. Hmm. Ya. Di Taiwan tidak ada hari libur kecuali tanggal 1. Kemudian di bulan Februari, libur Imlek dimulai tanggal 8 hingga 14 Februari. Tanggal Hmm. 8 hingga 14 Februari. Jikalau kita melihat kalender yang ada, maka tentu saja jikalau kita merujuk kepada peraturan yang ditetapkan oleh KPU, waktu untuk pencoblosan bagi teman-teman yang memilih melalui jalur pos itu tentu sangat-sangat mencukupi. Ya, sangat-sangat Hmm. mencukupi ya. Jadi mereka masih memiliki waktu kurang lebih sekitar hampir 3 minggu ya, 3 minggu ya, 21 hari. Memiliki waktu 21 hari. Masih bisa mikir mau pilih paslon 1, 2, atau 3 ya. Mau pilih caleg yang warna hijau, warna hitam, warna merah, warna pink, warna oranye ya. Itu masih punya waktu untuk memilih. Kemudian juga teman-teman ingat sekali lagi bahwa surat suara baru dihitung tidak sah jikalau pengirimannya melewati tanggal 14 Februari. Hmm. Nah, seperti yang kita ketahui, surat suara di Taiwan, khususnya di Taiwan ya, itu teman-teman yang memilih setelah mendapatkan surat suara, amplop dibuka, itu amplop pertama namanya, di dalamnya ada dua surat suara. Yang pertama adalah surat suara untuk pemilihan presiden. Yang satu lagi untuk anggota legislatif, yaitu anggota DPR, Jakarta 2. Nah, setelah mereka mencoblos, tinggal memasukkannya ke dalam amplop nomor 2 yang memang sudah terdapat di dalamnya. Ya, setelah dimasukkan, kemudian ada selotip dan juga tinggal diselotip, lemparkanlah ke kotak pos yang tersebar di setiap tempat ya, bahkan di berbagai kantor pos yang ada ya di Taiwan sendiri. Kantor posnya itu ratusan ya, ratusan kantor pos, dan di depannya sudah ada kotak pos ya, warnanya hijau dan merah, tinggal cemplungin aja ke dalam dan selesai sudah tugas para pemilih. Tidak perlu harus menunggu kantor pos buka, karena Hmm. menunggu kantor pos buka mungkin saja teman-teman ada yang bekerja, jadi berhalangan. Kalau menunggu kantor pos buka, mungkin saja ada yang sedang di perahu ya, lagi jadi ABK, sedang berlayar. Tetapi mereka memiliki waktu 21 harian, kurang lebih 3 minggu untuk memasukkan ke dalam kotak pos. Ya, cukup Hmm. demikian. Sangat mudah karena tidak perlu tempel perangko. Karena perangko tersebut sudah dibayar oleh pemerintah Indonesia. Hmm. Sudah dilakukan secara mendetail dan juga sudah komplit ceritanya ya. Paketnya sudah paket komplit seperti yang sudah saya sampaikan. Sistem kantor pos yang ada di Taiwan itu boleh dikatakan itu sangat kompleks, sangat komplit. Kemudian juga sudah benar-benar boleh dikatakan hampir sama dengan sistem perbankan yang ada di dunia. Karena mereka juga melakukan transaksi perbankan. Masyarakat boleh menyimpan uang, boleh istilahnya menabung, bahkan juga uangnya boleh dibelikan asuransi, bahkan uang yang ada di dalam tabungan di kantor pos itu bisa digunakan untuk investasi dan lain sebagainya. Jadi sistem kantor pos di Taiwan itu sudah merangkap tidak hanya sekedar urusan kirim-mengirim surat, tetapi juga urusan perbankan. Bahkan ada yang lebih dari situ, yaitu surat jikalau kita hendak melakukan tudingan ataupun juga hendak istilahnya menuntut seseorang. Ya, surat tercatat itu harus dikirimkan ke kantor pos agar kantor pos benar mendapatkan surat catatan pada saat Anda hendak menuntut seseorang. Oke. Untuk yang memilih lewat pos, ya, untuk yang memilih lewat pos itu ada 175.000 sekian. 175.000 sekian. Sementara yang langsung coblos di tempat terdata 51.000 orang. Kemudian yang melalui kotak pos keliling itu ada 3.800 orang ya. Jadi jikalau kita lihat dari angka tersebut 175.000 kan dari kantor pos.
Sementara Iya. kantor pos seperti yang sudah saya sampaikan tidak akan memengaruhi jalannya pemilu Indonesia di Taiwan. Kemudian yang akan mungkin saja menjadi sebuah permasalahan mungkin saja karena mereka yang hendak mencoblos di lapangan. Jumlahnya 51.000 orang dan akan dilakukan per tanggal 14 Februari. Walaupun tanggal 14 Februari itu eh, dinyatakan diargumentasikan sebagai mungkin saja hari libur dan sebagainya. Memang 14 Februari itu masih hari liburnya orang Taiwan, masih hari liburnya dalam rangka Tahun Baru Imlek. Justru karena hari libur, seharusnya Mereka para punya kesempatan datang ke TPS ya, Bang? iya, iya, punya kesempatan untuk ke TPS. Karena kenapa? Walaupun itu merupakan hari libur yang terakhir ya, eh, yang bekerja di pabrik juga akan tetap libur hingga hari tanggal 14 Februari. Baru masuk kerja per tanggal 15 Februari. Ah, Kita juga nggak libur kan, Bang, hari itu, Bang? dan Indonesia kan nggak libur. Ya, jadi eh, apa yang argumen-argumen ataupun juga alasan-alasan yang diberikan tuh sebenarnya kalau menurut saya karena setelah saya menjalani beberapa kali pemilu di Taiwan dan juga bahkan menjadi panwaslunya sendiri, jadi kurang lebih mengetahui lah kondisi yang sebenarnya terjadi ya. Eh, Alasan yang diberikan tidak bisa diterima dengan logis ya. Terlebih-lebih masa waktu 21 hari untuk mikir loh ya, untuk mikir. Sementara tanggal 2 mungkin sudah tanggal 2 dikirim, tanggal 3 udah terima ya. Kalau tanggal 3 udah terima, teman-teman Indonesia masih punya waktu dari tanggal 3 Januari hingga 14 Februari. Lebih daripada 1 bulan waktu untuk mikir. Ya, waktu untuk mikir mau coblos yang mana ya, masih bisa istilahnya kongko-kongko dulu ya. Dengan teman-teman ataupun juga mungkin minta instruksi ya, dari apa Kadang ada ini lagi, Bang, ada yang nyoblos-nyoblos bareng gitu, Bang, bareng-bareng kumpul. eh yuk kumpul bersama yuk coblos bareng-bareng yuk. Bisa jadi ya karena teman-teman Indonesia kan juga bisa punya hari libur juga di Taiwan. Jadi menurut saya waktu yang diberikan bagi para pemilih di luar negeri khususnya di Taiwan itu sangat mencukupi ya, sangat mencukupi. Yang mungkin saja menjadi pertanyaan hanya mereka yang memilih lewat kantor pos keliling, yaitu yang lewat kendaraan keliling ya, ataupun yang langsung milih di tempat ya. Mungkin saja karena kondisi waktu harus ngantri, kemudian mungkin saja pemilihan hanya bisa dilakukan hingga jam tertentu. Di tempat saya tinggal, yang kurang lebih tidak lebih daripada 500 meter, itu sudah ada 2 kantor pos. Dua loh, Iya. ya. Satu kiri, satu kanan. Jadi terserah kita mau pergi yang mana. Kalau misalkan saja mereka yang tinggal di daerah pelosokan ya, di pedalaman ya, itu beda ceritanya ya. Yang di pedalaman sebenarnya juga ada kantor pos, mungkin saja di dekat daerah keramaian, biasanya dekat-dekat kantornya Pak RT gitu kan ya, dekat dekat kantor instansi pemerintah setempat biasanya pasti akan ada kantor pos yang ada dan itu sebenarnya mereka tidak perlu masuk ke dalam kantor pos, cukup di luar saja kan ada kotak posnya warna hijau Iya. merah, masukin ke dalam.